Eh, Gimana kabarnya anak-anak? Udah minggu kedua puasa ya? Sehat ya? Yang sakit dua orang ya? Ya. Baik, kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa anak-anak, mari kita berdoa dulu ya. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar diberikan semangat, diberikan pikiran yang jernih, hati yang semangat. Semoga dapat menangkap ilmu yang bermanfaat. Dan semoga apa yang kita belajar ini dapat membuat kita untuk lebih mengenal afal, lebih mengenal karya Allah Ta'ala ya. Sehingga kalau kita nanti sholat atau apa, kita mengucapkan Allahu Akbar, itu kita ada punya pengetahuan dengan kalimat-kalimat itu. Baik, anak-anak, berdoa mulai. Baik. eh ini pertemuan dengan Ibu semoga nggak bosan ya. Materinya sebenarnya eh, ada masih dalam rangkaian materi tata surya. Jadi materi tata surya itu kalau dipelajari di semester 1 ya, pengenalan tata surya, terus gerak bumi, terus sistem bumi, bulan, matahari. Nah, di semester 2 ini selain belajar mekanikanya itu gravitasi, kita belajar tentang siapa heliosentris dan geosentris ya, tentang pergerakan bagaimana pergerakan di tata surya. Nah, sebenarnya ada satu lagi materi ya, yaitu namanya tentang matahari. Itu di buku paket kalian bisa lihat di buku yang kelas 1 masih nyimpan nggak di rumah buku kelas 1? Ini buku kelas 1 ya, di bagian di halaman di bab berapa ini? Di bab 6 tentang tata surya. Nah, ini ada tentang matahari ya. Kalau untuk matahari, tentang ukuran-ukurannya ini udah pernah Ibu sampaikan di pengenalan tata surya, tapi kita nanti akan lebih lihat ke strukturnya. Nah, tapi sebelumnya Ibu ingin mereview yang kemarin ya anak-anak ya. Jadi Ibu harapkan kali ini yang lebih aktif adalah kalian. Eh, jadi Ibu akan share bacaan yang sifatnya review gitu ya, dari apa yang telah kita lakukan kemarin, kita kerjakan kemarin. Nah, nanti kalian Ibu sajikan di sini bacaannya nggak panjang. Nanti kalian catat ya di buku catatan, tapi nyatatnya jangan plek nyatat ketepluk gitu ya, jangan sampai titik komanya sama. Kan kalian sudah belajar cara membuat catatan ya. Buat catatan entah itu dibikin diagram, entah itu dibikin poin-poinnya, terserah kalian ya gitu. Nah, nanti dari bacaan itu ada pertanyaan-pertanyaan yang boleh nanti langsung dibagikan oleh eh, sama Pak Guru. Jadi ini apa sih namanya? eh, Nanti ada waktunya ya, kita akan jadi Ibu akan langsung sampaikan ini supaya nggak bosen eh, sampai berapa ya? Jam 1,5 jam ya, 1,5 jam jadi 45 menit buat review, 45 menit tentang matahari ya. Nah, silakan persiapkan buku catatannya ya. Buku share tentang ini. Nah, ini review tentang tata surya. Tulisannya ini nggak kebaca nggak? Tulis kecil banget ya. Ah, ya. Udah siap sama buku catatannya dan alat tulisnya?
Ya, jadi ini ada bacaan sedikit kok, bacaannya nggak banyak, itu paling cuma 1 halaman. Ini yang yang kita pelajari kemarin sebenarnya cuma ada sedikit tambahan. Nah, nanti ada pertanyaan-pertanyaan ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kalian jawab dengan boleh membuka catatan kalian. Nanti Ibu kasih waktu ya, sambil nanti kita diskusikan apa kita bahas ya. Itu. Nah, jadi ini. Oke, kita mulai lagi ya. Ini tentang ini ya, model tata surya, geosentris dan heliosentris. Kita per paragraf ya. Oke ya. Jadi dalam bacaan ini tujuannya ada 2 hal tentang apa itu sistem geosentris dan heliosentris. Sudah tahu ya. Terus bagaimana, nah ini hal yang baru mungkin ini. Kopernikus, Galileo, dan Kepler berkontribusi pada pengetahuan kita tentang tata surya. Jadi kalau kemarin Ibu berhenti sampai Kopernikus ya. Jadi sebenarnya model eh, tata surya itu, pergerakan tata surya itu tidak langsung sekaligus jadi gitu. Jadi bertahap modelnya itu. Pertama dicetuskan sebelumnya oleh Kopernikus, yang terkenal oleh Kopernikus ya. Tapi sebenarnya banyak tokoh-tokoh sebelum Kopernikus. Bahkan pada zaman Yunani kuno juga ada tokoh-tokoh yang menggagas tentang heliosentris. Nah, kemudian dari Kopernikus nanti disempurnakan lagi oleh Galileo, oleh Kepler ya, gitu. Baik, kita mulai. Ini. Pengamat di masa Yunani kuno memperhatikan bahwa meskipun dalam gerak harian bintang-bintang tampak bergerak, gitu ya, mereka tetap berada di posisi yang relatif sama satu sama lain. Bintang-bintang ya, bukan planet, bintang-bintang. Nah, pola bintang ini yang disebut dengan rasi bintang. Itu bentuknya tidak berubah, bentuknya sama dari satu malam ke malam, dari tahun ke tahun gitu ya. Lalu orang Yunani berpikir bahwa bumi berada di dalam kubah yang berputar yang disebut bola dunia. Kayaknya lebih enak kalau Ibu kasih ini. Ini nggak ada ininya ya. Bentar, bentar. Hmm, spotlight apa cocoknya? Spotlight. Nah, oke. Karena kata geo adalah kata Yunani yang artinya gini. Orang-orang Yunani berpikir bahwa bumi berada di dalam kubah berputar yang disebut bola bumi. Jadi bumi berada dilingkupi oleh suatu kubah yang besar gitu ya, yang disebut dengan bola langit. Jadi kalau kita duduk, kita berdiri di tengah alam gitu, bentangan alam, tidak ada yang menghalangi, tidak ada gedung-gedung tinggi, kita ngelihat seperti langit itu seperti kubah, kubah besar. Ada yang pernah masuk ke ini apa planetarium? Nah, itu saran saya seperti itu. Kapan-kapan kalau belum pernah bisa di ini ya, apa namanya? Coba diusulkan ke sekolah, kita ke planetarium gitu. Nah, itu kita masuk situ seperti kita duduk di atas belakang atas kita itu ada kubah besar gitu. Nah, karena kata geografi bumi, konsep penjelasan yang berpusat pada bumi dikenal sebagai sistem geosentris. Nah, ini boleh kalian catat ya. Sudah tahu ini juga. Dalam sistem geosentris, bumi berada di pusat planet dan matahari. Terus bintang-bintang yang berputar. Jadi bintang-bintang, jadi rasiasi bintang, semua benda langit, itulah yang berputar. Kita lanjut ya. Nah, di paragraf keduanya, tidak semua gerakan benda langit yang tampak dapat dijelaskan dengan model geosentris, seperti gerakan planet-planet yang dikenal dengan gerakan retrograde. Pada tahun 140 Masehi, seorang astronom Yunani bernama Ptolemy mengembangkan lebih lanjut model geosentris. Jadi model geosentris Yunani di mana bumi pusatnya
terus benda-benda langit mengelilingi. Nah, karena ada masalah retrograde ini, maka Ptolemei mengembangkan modelnya. Model geosentris, masih geosentris juga, tapi dikembangkan. Nah, Ptolemei berpikir bumi berada di pusat sistem planet dan bintang, namun dalam model Ptolemei, planet-planet bergerak dalam lingkaran kecil yang bergerak pada lingkaran yang lebih besar. Lingkaran kecil itu disebut epicycle. Nah, ini cukup membantu menjelaskan gerakan retrograde, tetapi sistem tata surya menjadi rumit. Ya. Terdapat lebih dari 80 epicycle. Karena model Ptolemei atau Ptolemeus ini cukup cocok dengan pengamatan dan tidak ada bukti-bukti yang bertentangan yang dihasilkan, maka itu bertahan sampai 1.500 tahun lamanya. Jadi dipercaya selama 1.500 tahun itu kita orang-orang percaya bahwa bumi adalah sebagai pusatnya dan benda-benda lain mengelilingi bumi, terus planet-planet itu sambil mengelilingi bumi, dia mengelilingi yang disebut epicycle, lingkaran-lingkaran kecil. Gitu. Ya, silahkan. Sudah ya? Mau dicatat? Kalau belum bilang ya. Jadi kalau Ibu geser bisa aja belum sempat dicatat. Belum. Belum. Dicatatnya jangan nggak usah full seperti ini ya. Sketsa aja, bikin mind map atau bikin apa? eh, Nah, pada awal 1500-an, astronom Polandia yang bernama Nicolaus Copernicus mengembangkan model baru untuk gerakan planet-planet. Nah, sistem yang berpusat pada matahari. Sistem yang berpusat pada matahari, maaf ini banyak salah ketik nih. Sistem berpusat pada matahari yang disebut heliosentris. Helios adalah bahasa Yunani yang artinya matahari. Dalam sistem heliosentris, bumi dan planet-planet lain berputar mengelilingi matahari. Nah, jauh sebelumnya, sebelum Nicolaus Copernicus ini, beberapa astronom kuno Yunani kuno ya, seperti Aristarchus dari Samos, Cyclus dari Seleukia, mengusulkan bahwa agar bumi mengorbit matahari. Tetapi tidak ada yang mendengarkan mereka karena bukti pengamatan tidak mendukung argumen mereka. Jadi lebih terkenal saat itu lagi sangat dipercaya adalah model geosentris. Sudah? Ya, lanjut ya. Nah, Copernicus ini menulis buku berjudul The Revolutionibus Orbium Coelestium. Ya. Dalam buku ini, semua benda bergerak mengelilingi matahari, kecuali bulan yang mengorbit sama bumi, dan memiliki orbit melingkar. Jadi dia tidak ada epicycle ya. Jadi semua mengelilingi matahari, kecuali bulan mengorbit bumi. Terus orbitnya melingkar. Garis bawah ini ya, melingkar. Semua pengamatan pergerakan planet-planet bersesuaian dengan hal ini, terutama gerakan retrograde planet-planet luar. Planet-planet luar tuh maksudnya planet-planet yang inner planet sama outer planet ya. Maksudnya outer planet ini. Disebabkan oleh gerakan bumi. Nah, tapi karena tekanan pengaruh dogma gereja, masyarakat tidak berani menerima ide Kopernikus itu. Gitu ya. Karena gereja sangat ketat mengatakan bahwa bumi lah sebagai pusat dari alam semesta gitu. Tidak boleh ada yang bertentangan. Jangankan menerima membaca bukunya saja dilarang saat itu. Nah, buku tersebut baru diterbitkan setelah kematian Kopernikus gitu ya. Nah, dan gagasan heliocentris menyebar di kalangan ilmuwan termasuk Brahe, Tycho Brahe ya. Nama panggilan pendeknya Brahe, tulisannya Tycho, Brahe, Kepler dan Galileo. Nah, Copernicus berpikir bahwa orbit-orbit planet ada lingkaran. Nah, dia mendasarkan kesimpulannya pada pengamatan yang dilakukan oleh orang Yunani kuno.
Tapi kemudian Tycho Brahe ini membuat pengamatan yang lebih akurat dari orbit planet gitu. Jadi dari hasil pengamatan Tycho Brahe ini ada perbedaan dengan model yang digagas sama Copernicus. Nah, Tycho Brahe ini punya punya asisten, punya murid yang namanya Johannes Kepler ya. Nah, Johannes Kepler ini menganalisa data Brahe ini. Kemudian Kepler menemukan bahwa orbit setiap planet adalah elips. Nah, ini hal yang penting ya, yang fundamental. Kepler menggunakan bukti ilmiah baru yang dikumpulkan oleh Brahe untuk menyangkal keyakinan lama bahwa planet-planet bergerak dalam lingkaran yang sempurna. Jadi di sini Kepler sudah mengikuti model yang diusulkan oleh Copernicus. Tapi kalau Copernicus dia bentuknya melingkar, kalau Kepler mengatakan bahwa orbit planet-planet mengelilingi matahari itu bentuknya elips. Kemudian Kepler menyatakan 3 hukum yang mendasar yang untuk memahami orbit planet. Hukum 1 ada 3 hukum Kepler. Planet bergerak dalam orbit elips mengelilingi matahari. Terus yang kedua, planet bergerak lebih cepat semakin dekat ke arah mereka ke matahari. Jadi semakin dekat ke matahari, gerak orbitnya makin cepat. Makin jauh semakin lambat. Ini artinya mereka digerak revolusi planet mengelilingi matahari semakin jauh dari matahari, maka kala revolusinya atau periode revolusinya semakin lama. Ya. Terus hukum yang ketiga ada hubungan antara jarak planet dan waktu yang dibutuhkan untuk mengorbit matahari. Ini hubungannya tidak dituliskan secara matematis ya, tapi di buku ini kalian ini ada ininya hukum Keplernya, cara matematikanya, secara matematikanya dituliskan di sini. Tapi nggak apa-apa, kita yang penting konsepnya ya. Nah, kemudian ini masih belum secara ini masih orang-orang masih tetap ada yang memegang geosentris. Jadi orang meyakini heliosentris secara diam-diam gitu. Nggak banyak yang mengakui sampai pada akhirnya Galileo ini. Saat itu sudah ditemukan teleskop ya, dan Galileo melakukan pengamatan dan menggunakan teleskop gitu. Terus dia menemukan penemuan untuk mendukung model heliosentris. Dia menemukan 2 penemuan yang untuk membuktikan bahwa yang mendukung teori heliosentris. Yang pertama, penemuan bulan-bulan utama Jupiter. Gitu. Jadi dia melihat Jupiter ternyata ada bulan-bulannya, memiliki bulan-bulan. Lalu timbul pertanyaan, jika semua mengorbit bumi, tapi kok ini dia malah satelit-satelit Jupiter itu mengelilingi Jupiter gitu ya, tidak mengelilingi bumi, gitu. Artinya tidak semua benda langit mengelilingi bumi. Terus yang kedua, Venus memiliki fase. Fase itu seperti ini anak-anak, seperti bulan sabit sampai bulan purnama, terus bulan mati gitu ya. Terus pertanyaan, kalau Venus mengelilingi fase bagaimana bisa terjadi kalau Pak Venus ini mengorbit bumi bukan mengorbit matahari? Karena kita tahu dari pelajaran yang lalu ya, yang Bu Ika ajarkan, fase bulan itu kan terjadi ketika penghadapan wajah bulan yang berbeda ya. Ketika bulan purnama itu kan seluruh lapisan permukaannya tertempa oleh sinar matahari, gitu ya. Dilihat dari bumi. Kemudian ketika posisi yang lain, permukaannya dari bumi tidak terlihat seluruhnya. Makanya dia ada fase bulan sabit dan bulan mati ya. Kemudian mulai lagi seterusnya dan seterusnya. Gitu. Jadi kalau misalnya Venus memilih fase, pasti Venus itu mengorbit matahari, bukan mengorbit bumi. Gitu. Nah, publikasi dari penemuan tersebut, Galileo mendapatkan masalah dengan gereja dan mendapatkan hukuman penjara seumur hidup. Sepeninggalan model heliosentris, sepeninggalannya setelah Galileo meninggal,
model heliocentris semakin diterima. Nah, tambah lagi satu nih, ilmuwan yang memperkuat, yaitu adanya Isaac Newton, ya, yang membuat buku yang isinya tentang hukum-hukum Newton. Nah, dari hukum Newton itu mampu menjelaskan secara teoritis model heliocentris tersebut dan diterima sebagai fakta. Gitu. Masih ingat nggak ketika Ibu memperlihatkan simulasi dua benda yang punya gaya gravitasi? Ketika massa bendanya ditambah, yang satu bendanya makin kecil, orbitnya si benda yang kecil mengorbit massa yang paling yang besar, ya, pakai hukum Newton aja, hanya pakai hukum Newton. Tapi bentuknya semakin mengelips gitu, agak mengelips gitu, ya. Yang pada waktu pelajaran gravitasi Ibu tunjukkan simulasinya tuh kan. Gitu. Oke. Nah, sudah ya, ini sudah selesai. Nah, silakan dikerjakan yang pertanyaan-pertanyaan yang tadi, ya, yang ada di kertas yang dilembarkan. Nanti bisa kita bahas sebelumnya. Oh, diskusi dengan teman sebangkunya juga boleh, ya, tapi yang penting paham. Bukan kamu yang jauh yang ceritanya kita di sini, kamu yang ya guys, oh, yang air ngambil. Ini sudah jam 10. 15 menit cukup, ya? Yang udah itu. Mana nonton di mana ya? 10 menit lah, 10 menit lah. Oke, jam Sekarang setengah sih ya. di gym itu. Oh, jadi kalau berapa Pak? Kalau yang itu tadi yang dia juga gerak di dalam kan, bunyinya juga bunyi. Kalau itu yang ada episode Ya bisa itu. kan gini-gini loh. Ya semuanya juga muter. Thank you. Yang mana kan? Iya, bensin. Iya, kan? Plus satu. Aduh, kok. Ya. Jadi gimana? Itu ada pilihannya yang agak kurang jelas. Oh, ada yang kurang nggak dari tadi. Tapi itu sudah dibagi gitu. Udah mau bagus. Ya, sih. Kasihan komputer kalau Iya. Kita bisa Gue kemarin. Emang gue udah yang biru. Ini mana juga? Gue paling maksudnya. otak udah dibuka. Pakai itu sekali. Gue belum masukin.
Gak enak sih. Makin itu Ngawur. Mana ada? gue buka mau ya soal Kayak yang sampai jadi lembut-lembut. habis itu tadi saya mau makan apa? Makan kan Ini kan sabun. ya Iya, jadi kita kan Ya. makan waktu itu saya malamnya. Tapi kamu sabun. Atau apa dari itu? enggak bukan sabun cengkeh udah nggak ada Kenapa terjadi model seperti kalau Sempat ya, apa? apa nanti Jumat mau ada apa Bob? Oh iya tuh ikut Ada apa? perbedaan. So kalau kita ini jadi 20.000. Uang kas, ya. Berapa kan juga aku sih mana kan? Iya, uang kas itu. Ada Bahwa nggak ada atau nggak tahu gimana sih yang kalian gitu kalian nih gara-gara ada model gaya sebut oleh menurut kamu kan paling sulit kan gimana kamu terus berapa iya Karena nggak semua kemarin nggak semua planet nggak semua benda ini terhubung ada kan cari gengsi itu itu yang oh iya thank you ada epicnya karena dengan karena dengan warna yang apa model biasanya seperti ini dapat menjelaskan dapat menjelaskan gerakan mereka retrogen iya namun dengan cara tersebut ya, salah recycle masih baik itu diberinya oh Pak ini enggak Pak nanti oh selesai maaf yang Facebook mobilitas yang mana nanti masih nah enggak tadi ini apa? itu saya Kepler itu waktu udah matahari plus itu bulan ya juga dia yang bikin kan dia di yang mana sih apa bunyi tapi kalau lagi yang prestasi yang latihan itu selain kapal sih ada Sapi mati kalau sama kayu sama ada di dalam ada video itu semuanya di ngerti aja ada di sana ada semua di gue cuma baru sekali mau dokumentasi dia bawa iPad kapan
Oh, sama pakai iPad. Ada yang Tapi kan di SMA biasanya akhirnya lebih menggema enak. kan iPad-nya iPhone. iPhone. Oh, iPad Oh, yang iPad-nya Apple. yang lain yang belum. Itu emang cara ngajarnya gitu. Jadi kayak nulis dulu teks Arabnya gitu. Ya, saya ngajarnya biasanya juga ada yang dari situ. Ya dijelasin bedanya. Keren ya Bos. Ajaran saya. Jadi kan udah lagi kayak ada survei yang kan Bapak, ini lagi seperti itu beli. berarti jaga naikin lagi ada jadi 20. Benar ya? Bener sih, 20.000. Nggak sanggup saya. Tambah pun. Ya, mana bakal ya? Tambahkan kok. 3 bulan. 3 bulan. Ya, tak serangan kita ke bapak. 15 ya itu. Satu menit lagi ya anak-anak ya. Sudah semua? Ih, kalian udah semua pada ngobrol yang lain. Sampai 10.15 ya. 1 menit lagi. Kayak ngebut. Makanya matahari. Tapi jelasin maksudnya keduanya apa dia? Keduanya tuh Ya udah, saya kan keduanya habis sekali lagi. tidak pernah Bapaknya bener. Saya kayaknya semua bilang kan. ya mana sih bilang tuh tidak ada ya nama pertukaran Yang dua mau ada hubungan antara jarak ini terus hubungannya apa? Hubungannya apa? bagaimana orang mengetahui urutan ada jarak dong Ya, hubungannya apa aku yang kan jarak tuh dia urutin jauh kan ini yang lebih jauh masalah ya kan udah kelihatan lebih beres ada politik gitu kelihatan. Sekarang nggak ada urusan. ya lah itu ya smart besok Kita keluar kan. apa sih nanti kamu ya Ini bisa ngejawab nomor 2. Adanya Ada 4 nanti. Apa gitu tuh? Iya. Sudah ya? Oke. Kita bahas ya. Siapa yang mau jawab pertanyaan nomor 1? 4, Bu. 4. Gambarnya apa? Ayo, silahkan. Kalau yang nomor 1 gampang itu.
Jangan fat dong. Kalau fat bagian susah aja. Adik gimana? Bapak aja. Bapak kalau tuh Ya, siapa yang mau jawab? Silakan. Yuk. Ini 3 gambar ini apa aja nih? Model apa aja nih 3 gambar ini? Hmm? Ada berapa model di sini di 3 di ini? Ada berapa model yang pokok yang utama di dalam 3 gambar ini? Bisa digolongkan dalam apa? Apa saja? Ayo, jawab yuk. Nomor 1 yuk. Gampang. Iya, Anjir, ya. Ayo, Yang nomor 1 itu siapa? gambar nomor 1 itu geosentris pertama geosentris Ptolemy. Ah? Motornya Ya, yang gambar 1 itu adalah geosentris Ptolemy menurut saya. Kenapa? Kenapa jawabannya yang 1 yang Ptolemy? Kenapa? Karena apa ya? Karena eh, apa ya gimana jelasnya? Oh ya, nah, bumi itu sebagai pusat tata surya. Aha, oke. Jadi kalau geosentris artinya kan kalau ini geosentris berarti yang jadi pusat adalah apa? Bumi, Bumi. Oke. Nah, sekarang ini di diagram ini kan yang geosentris ada 2 ya. Yunani kuno dan Ptolemy. Terus dilihat di gambarnya ini. Yang sebagai bumi sebagai pusat gambar mana aja nih? 1 yang sebagai pusatnya siapa? bumi. Bumi. Oke, ini berarti ini geosentris ya. Oke. Terus yang ini Eh, bumi. pusatnya bumi juga. Bumi juga ini ya. Buminya sini ya. Geosentris juga. Ya. Terus kalau yang ini pusatnya apa? Matahari. Matahari. Matahari kan bahasa Yunaninya helio ya. Jadi heliosentris. Oke. Nah, jadi sebenarnya dari 3 gambar ini cuma ada 2 model ya. Geosentris dan heliosentris. Nah, tapi tadi seperti Ibu jelaskan, model geosentris pun mengalami evolusi ya, ngalamin perubahan, ada versi-versi terbarunya, mengalami update ya, gitu. Nah, sekarang Ibu tanya nih, yang nomor 1, yang Yunani kuno apa yang Ptolemy? Bedanya apa? Mm-mm. Kata kuncinya dari Ptolemy ada apa, anak-anak? Epicycle. Apa artinya epicycle? Aha, cycle ya. Lingkaran kecil. Mana ada lingkaran kecil? Dua. Nomor 2. Yang ini Ptolemy ya berarti ya. Hmm. Karena nanti di sini, misalnya ini planet yang orbitnya Merkurius, Venus. Nah, Venus ini selain dia mengelilingi bumi seperti ini, di sini. Nah, dia juga berputar mengelilingi satu eh, pusat epicycle-nya. Jadi sambil putar begini, dia maju lagi. Jadi begini jalannya kayak spiral ya, gitu. Sambil dia mengorbit, sambil dia keliling-keliling. Kebayang ya rumitnya? Terus yang lain juga sama, begitu juga, kecuali matahari katanya. Nih di sini juga sama. Nih, muter sambil ngelilingi bumi, dia sambil berputar-putar. Ini Ptolemy. Kenapa? Nah, ada pertanyaan berikutnya ya. Oke. Jadi yang ini Ptolemy, yang ini Yunani kuno. Kalau Yunani kuno tidak ada semuanya mengelilingi bumi dengan bentuk orbit lingkaran, termasuk matahari, termasuk bintang-bintang. Ya, lanjut ya. Eh, hmm.
Ya, Ibu detik gitu. Sekarang, hmm. Ya, yang kedua, ini harus Ibu hapus lagi nih. Yang kedua, perbedaan model geosentris dan heliosentris. Apa perbedaan utamanya? Ini gampang sekali. Anak SD juga udah bisa ini. Apa perbedaan utamanya? Yuk, yang siapa yang bisa jawab? Aku Pak. Yuk. Dua-duanya ada sentris ya. Sentris kan artinya pusat ya. Sentris itu artinya pusat. Mm-mm. Jadi perbedaan utamanya apanya? Hah? Ini dan Helio. helio. Jadi apa siapa yang mau jawab nomor 2 perbedaan utamanya? Saya Ya, silakan. kalau geosentris itu menyatakan kalau bumi sebagai pusat tata surya. Aha. Kalau heliosentris? Heliosentris menyatakan bahwa matahari sebagai pusat tata surya. Iya, gitu ya, gampang ya. Insya Allah bisa semuanya ya. Jangan ada yang salah ya, ini ya. Terus nomor 3, mengapa terjadi model geosentris versi Ptolemy? Jadi dia mengupdate geosentris yang Yunani kuno. Kenapa? Kalau tidak ada sesuatu pasti tidak ada versi terbaru. Kalau program ada versi terbaru pasti karena ada apa tuh biasanya program-program kita. Kalau kita punya aplikasi terus disuruh update. Saya mau menjawab Ya, silahkan. karena banyak fenomena yang tidak dapat dijelaskan seperti graf retrograde itu nggak terlalu dijelaskan. Betul ya. Jadi gerak geosentris Ptolemy ini khususnya untuk menjelaskan gerak retrograde ya. Gerak retrograde itu letak apa sih? Gerak apa Eh, kemarin? Terakhir. Heeh. Ada hanya dimiliki sama kalau bintang rasi bintang bentuk ada ini nggak mengalami retrograde nggak? planet aja. Iya, planet ya. Ini bentuk khusus untuk planet nih. Iya, kejadiannya gitu. Ya, kayak yang kemarin kalian buat itu gambarnya itu yang dibantu sama Bu Ika. Ya, itu sebenarnya perbedaan posisi dari bumi eh, dengan planet-planet yang lain yang sama-sama mengitari matahari. Itu ya. Berikutnya, Yang bagi dia juga Pak. ini Bu. Nah, ini. Ini Ibu lebih enak pakai berat ini daripada application. Ya. Apa perbedaan bentuk orbit planet-planet menurut Copernicus dan Kepler? Nah, Copernicus sama Kepler ini modelnya model apa nih? Sistemnya sistem apa? Ya, Geo apa helio? Helio. Helio, ya. Heliosentris ya. Oke. Terus bedanya apa yang heliosentris kalau menurut Copernicus dengan menurut ini Kepler? Saya mau jawab. Ini Ayo, silakan. Ini Kalau menurut Copernicus itu menjelaskan bahwa orbit planet itu lingkaran, sedangkan Kepler menjelaskan Bagus, betul. oh iya. Iya, lupa Ibu harusnya mencatat ya siapa yang menjawab itu tadi ya. Harus jadi catatan buat Ibu buat nambah nilai kalian. Tadi siapa yang jawab? Fasa. Nih. Fasa. Oke, tadi terus saya sebelum Fasa? Saya Bu. Imam. Imam. Oke, Fasa, Imam, terus tadi siapa lagi? Tulis dulu. Oke. Oke. Terus sebelum Imam tadi siapa?
Oh, ada. Tadi yang jawab pertanyaan nomor 1 siapa ya? Adi. Nomor 1 Adi. Tadi. Oke, yang nomor 2 Fat. Scott. Oke. Nah, sekarang nomor 4 nih. Tadi nomor 4 adalah Matasa ya. Jadi kalau Copernicus itu bentuknya lingkaran, kalau menurut Kepler bentuknya elips ya. Kenapa terjadi begini ini sama? Jadi dibandingkan dengan pengamatan yang tadi ada Tycho Brahe itu ya, dia seorang astronom pengamat yang sangat handal. Dia kumpulkan data-data gerak planet-planet, bintang-bintang gitu. Nah, ketika dia membandingkan dengan hasil perhitungan Copernicus kok beda, ada bedanya gitu. Nah, muridnya Tycho Brahe itu yang namanya Kepler, terus mencoba mengusulkan satu ini apa namanya hukum yang disebut hukum Kepler ya. Ketika bentuknya elips, nah itu ternyata sangat lebih presisi ramalan posisi planet-planet itu. Nomor 5, ayo siapa yang mau? Imam, Bu. Ya, Imam lagi. Kan Imam udah tadi. Yang ketiga tadi Malia. Mak ya. Ya, silakan. Jadi cara mengetahui urutan planet matahari itu cara melihat gerak planet. Oke, gerak planet apanya dilihat? Ini katanya gerak planet terus apanya? Hah? Oke, gerak planet terus apanya yang kita ukur? Jaraknya. Jarak planet? Yang bisa paling mudah kita ukur? Hah? Paling mudah kita ukur apanya? Oke, katanya jaraknya. Ibu tulis dulu ya. Apakah betul nanti kita cek ya. Jadi makin lebih dekat ke matahari. Iya, betul tuh prinsip yang tadi. Jadi kita balik ke hukum Kepler ya, yang ini. Terus apa hubungannya sama Nah, ini ya. Ini bukan ya hukum Kepler yang mana? hukum kedua dan ketiga? Bagus. Betul. Hukum kedua dan hukum ketiga. Jadi kalau dia semakin cepat berarti dia Semakin dekat ke matahari. iya, betul. Gitu ya. Jadi terlihat tuh yang makin lambat berarti dia urutannya paling lebih jauh ya dari matahari. Jadi begitu anak-anak caranya. Kan kita mau ukur waktunya dari mana masalahnya? Ini berarti sini waktu ya. Jadi waktu apa nih anak-anak? Kalian tahu nggak? Waktu. Kan misalnya ini tadi matahari ya, matahari. Terus ini planet-planet orbitnya bentuk elips. Nah, waktunya waktu apa nih yang diamati? Mengorbit. Orbit, ya betul, waktu revolusinya ya, waktu revolusinya atau periode revolusinya. Ketika misalnya Jupiter balik lagi ke posisi semula, gitu ya, bukan gerak harian, tapi gerak tahunannya ya, itu sekian puluh tahun, lebih lama kan dibandingkan dengan planet sebelumnya, seperti matahari, bumi, Mars, artinya dia lebih jauh dari yang planet-planet indernya. Oke, terima kasih banyak. Nomor 6, siapa yang mau jawab? Siapa? Yang belum ya? Tadi ada Tasus sudah ini. Pak. Yuk, gimana? Galileo mengamati apa sih? Apa sih yang dia amati Galileo? Menemukan apa dari pengamatan teleskop itu? Ternyata apa? Jupiter gimana? Punya? Bulan ya. Ibu nggak minjam, nanti ada di PT-nya Pak Iqbal tuh, ini apa namanya, foto-foto yang dihasilkan sama Galileo. Nanti ibu lihat deh foto ininya. Ibu nggak buka PowerPoint-nya. Nah itu Galileo melihat
posisi-posisi bulan Jupiter. Ini posisi-posisinya berubah-ubah. Jadi satu saat, ini misalnya di Jupiter, dia melihat satu saat ininya di sini, misalnya ya. Ini bulannya di sini. Ini waktu pertama dia ngamatin. Kemudian dia ngamatin lagi di waktu yang berikutnya, waktu lain. Ternyata ada benda kecil lagi, bukan di sebelahnya, tapi misalnya di depan. Nah, gitu. Terus berikutnya lagi, ini Jupiter. Terus bendanya tuh geser lagi di sini. Nah, dari foto-foto pengamatan itu dia berkesimpulan, wah, benda ini berarti bergerak mengelilingi Jupiter. Nah, kalau yang geosentris kan geosentris, semua mengelilingi bumi. Tapi kok ini Jupiter ada benda-benda yang mengelilingi Jupiter, gitu. Nah, itu artinya apa? Dia menolak bahwa bumi sebagai pusat dari tata surya, gitu. Karena ada kok planet-planet yang memiliki satelitnya, gitu. Nah, kemudian yang Venus bagaimana? Kok bisa mendukung model heliosentris? Ada yang bisa menjelaskan? Tadi udah Ibu jelasin sih, tapi mungkin kurang jelas. Yuk, kalau yang Venus, gimana? Kalian ingat waktu menjelaskan fase bulan? Gimana cara menjelaskan fase bulan? Boleh kalau ada yang mau menggambarkan di papan tulis, fase bulan seperti apa? Ceritanya kalau ada fase bulan. Ini kan posisi matahari ya. Matahari. Terus, Beda kamar mandi ya. Bu, kalau yang udah tanya boleh, yang udah jawab boleh jawab lagi. boleh. Ntar kalian nambah lagi. Kalau yang lain nggak ada jawab, boleh. Ya, silakan. Dan dia Tunggu sebentar, tunggu. Jadi kan Siapa itu? waktu Galileo ini Malia Bu, Malia. Kembali lagi, oke. Galileo mengamati dengan teleskop itu ngelihat kalau bulan Jupiter tuh mengorbitnya tuh ke Jupiter, jadi mengelilingi Jupiter. Kan di model apa yang di model geosentris itu semua benda tuh harusnya tuh mengelilingi bumi, sedangkan ini bulan Jupiter malah mengelilingi Jupiter. Nah, kalau Venus tuh ada namanya fase Venus, kayak tampak Venus tuh berubah-ubah gitu Penampakannya. nampakannya. Dan itu tuh akan mungkin terjadi kalau misalnya bumi yang menjadi pusat tata surya. Betul. Ada yang protes? Ada yang belum mengerti penjelasan Malia? Nih, kalau Ibu gambar ya, ini misalnya matahari nih, matahari nih. Lalu ketika ada planetnya ada di sini, ya. Terus ini ada bumi di sini, buminya ini bumi lah di sini ya. Nah, planet ini pasanya pas apa nih? Kalau lagi begini, bulan mati. yuk, pas apa? Baru purnama. Yang mataharinya di sini ya, mataharinya. Iya, bulan mati. Bulan mati. Bulan baru. Purnama. Baru dong. Bagian bumi yang ngelihat sebelah yang menghadap matahari apa yang ngebelakangi matahari? Kita ngeliatnya malam apa siang? Siang. Kelihatan? Kalau kita kelihatan bulan kalau ngadep matahari siang-siang kelihatan nggak sama kita? Silau men, nggak kelihatan ya. Silau kita sama mataharinya, bulannya nggak kelihatan enak ya. Jadi baru kelihatan kalau kita berada di malam hari. Ini kan bagian yang terhalang dari matahari malam hari ya di sini ya. Nah, kita yang malam hari ini melihat permukaan yang ini. Yang kita lihat itu permukaan yang ini nih. Permukaannya terkena matahari nggak nih? Ya. Iya, yang ini yang gelap. Jadi kita ngelihatnya sebagai fase bulan apa? Bulan? Nama. Full moon, iya tadi bulan purnama ya.
Nah, kalau misalnya ini kan matahari di sini ya. Ini kita bumi di sini. Terus kalau bendanya buat ini di sini, planetnya di sini. Nah, kelihatan nggak sama kita? Ini planet yang lain nih, ini planet. Kelihatan nggak sama kita? Kita lagi ada di sini nih. Kelihatan nggak planetnya? Gimana itu? Oh, enggak. Planetnya ada di sisi matahari yang satunya lagi. Kita ada di sini, ini bumi ya, ini bumi. Bumi. Kita kan hanya melihat benda langit selain matahari pada malam hari ya. Jadi kita melihatnya di sisi yang gelap ini nih. Nah, kelihatan nggak nih planet yang di sini? Tidak ya. Baru bisa kelihatan kalau misalnya si planetnya sudah agak tinggian sedikit. Agak tinggian sedikit di sini aja. Nah, kan ini bagian kena matahari dia terang ya. Tapi bagian yang tidak terkena matahari dia gelap. Nah, dari sini kita masih bisa ngelihat nih orang-orang yang pada malam senja itu bisa ngelihat kayak kasus apa Mars ya. Bisa ngelihat tapi sangat tipis ya. Ada fase-fasenya nih, fase bulannya. Nggak ngelihat purnama, kalau purnama dia di sini planetnya itu. Ya. Kalau belakang di sini malah nggak kelihatan bulan mati ya, atau planet mati gitu, nggak kelihatan fasenya. Gitu. Ya, jadi kejadiannya mirip seperti bulan mengelilingi bumi pas fase bulan, tapi berarti si planet ini dia harus mengelilingi matahari, bukan mengelilingi bumi, sehingga dia memiliki fase-fase terang, purnama ya begini, terus ada sabitnya. Paham? Oke. Selesai ya. Pertanyaan yang pertama, ada pertanyaan nggak di sini? Kalau enggak, kita masuk ke yang bagian matahari. Wah, insya Allah paham ya. Nah, ini yang bagian matahari. Silahkan kalau mau dicatat ya. Ini yang akan Ibu kasih bacaan. Panduan membacanya. Oke. Jadi nanti ada 3 lapisan interior, ada ada interior matahari. Interior itu maksudnya bagian dalam ya. Terus ada atmosfer matahari. Terus ada yang di permukaan matahari. Ini sederhana aja sih bacaannya. Ya. Oke, kita mulai ya. Bagian pertama ya. Sambil dicatat boleh. Masa matahari adalah 9,98%. Ya ampun, hampir 100% ya. Dari masa turun tata surya. Jadi bayangkan kita punya 1 kilo benda yang lain tuh hanya 0,2 kilo. Sangat kecil ya. Jadi matahari menguasai banget ya. Ya, karena itu semua mengelilingi matahari di tata surya ini. Karena matahari begitu besar, gravitasinya cukup kuat untuk menahan semua planet dan benda jauh lainnya berada di orbit. Ya, jelas ya. Pakai hukum apa? Ini hukum apa, anak? Yang kita pelajari kemarin? Gravitasi. Gravitasi. Oke, gravitasi. Terus, tidak seperti bumi, matahari juga tidak memiliki permukaan yang padat. Nah, ini penting. Jelas ya, karena suhunya sangat tinggi, sehingga tidak mungkin memiliki permukaan yang padat. Seperti bumi, matahari juga memiliki interior dan atmosfer. Jadi walaupun dia gas, tapi dia memiliki bagian dalam dan memiliki atmosfer. Apa bedanya sih interior dan atmosfer? Kira-kira ada yang tahu nggak? Kok ada interior, padahal dua-duanya sama-sama gas. Spherical yang di Kalau gimana? Ya, Fat, silakan. Kalau bumi kan jelas ya. Jadi kan kalau bumi padat nih, bumi misalnya padat. Nah, atmosfer ini kan gas-gas di lapisan ini ya, di lapisan mengelilingi bola padat. Nah, bumi. Nah, kalau matahari dia nggak padat, gas.
Gas ini dari dalamnya nih gas. Gas. Ini bagian interiornya. Nah, tapi ada yang bagian interiornya terus ada bagian yang atmosfernya. Apa bedanya? Nah, kenapa satu dikatakan interior, satu atmosfer? Nah, ada yang tahu? Yuk. Nih, gambar ilustrasinya seperti inilah. Yuk. Ini perlu ingat ke definisi atmosfer ketika kita belajar kelas 1 ya, belajar atmosfer. Kalau Yang semakin ke atas udaranya gimana kalau atmosfer? Semakin hmm, tekanannya makin gede. apanya? Yang makin gede apanya? Enggak, Bu. Volume. Volume Enggak, Bu. kan apa? Apa bedanya? Ketika kita berada di interior ini, Kalau kalau interior itu yang ada intinya, yang ada apanya? Isinya. inti matahari. Inti. Oh, ada intinya. Oke, ada intinya. Artinya kalau di bagian interior tuh bagaimana? Banyak gasnya, banyak materinya. Lebih lebih rapet. Ah, betul. Lebih rapat, lebih padat ya. Rapat, padat. Ya. Kalau atmosfer, Kalau nanti lebih renggang. lebih renggang. Bagus. Bagus gitu ya. Renggang. Ya. Jadi jangan dibilang ada atmosfer matahari. Oh, berarti matahari seperti bumi dong, punya inti yang padat. Enggak begitu maksudnya. Matahari itu gas, bola gas, kan bintang. Tapi ada bagian interior itu padat banget. No, gas tapi padat banget. Nggak kebayang ya, gas tapi padat banget. Nah, bagian atmosfernya itu lebih renggang. Gitu ya, cara kita berpikirnya. Ya, ini paragraf pertama sudah. Paragraf berikutnya. Nah, internal matahari ini boleh dicatat ya. Terdiri dari inti, tadi betul katanya ada inti boleh. Ada zona radiasi dan zona konveksi. Gitu. Nah, setiap lapisan memiliki sifat yang berbeda. Kita rinci lagi nih. Bagian intinya ada apa? Oh, ternyata di intinya ini menghasilkan sejumlah besar energi. Jadi, kalau ditanya di bagian mana energi matahari dihasilkan, itu di bagian intinya atau wilayah tengahnya. Jadi bagian pusatnya itu, ya. Energi matahari berasal dari fusi nuklir. Dalam fusi nuklir, atom hidrogen di matahari bergabung membentuk helium. Karena sebagian besar matahari ini terdiri dari hidrogen dan helium. Ya, itu bagian intinya. Bagian inti ini. Cahaya dan panas dihasilkan oleh inti matahari pertama kali melewati lapisan tengah interior matahari, yaitu zona radiasi. Jadi kalau kita bayangkan, ini kan ada gambarnya. Kalian boleh tulis tuh. Ini dalam berupa kata-kata. Nah, dalam catatan kalian coba kalian visualisasi kata-kata ini. Jadi bayangkan tadi seperti bilangnya tadi ada inti, ya, ada atmosfer, gitu ya. Bayangkan seperti ini ya. Nanti kalau mau ngecek boleh ngecek di Google boleh. Terus bagian intinya katanya bagian interiornya ada interior ada atmosfer. Nah, bagian interiornya bagi tiga, ada intinya, ya ada inti, terus ada zona radiasi, ada zona konveksi. Ini zona radiasi, kita ibu kasih gambar R aja, ada zona konveksi Kak ya. Nah, di intinya itu terjadi reaksi. Sinilah terjadi reaksi fusi. Reaksi fusi ini menghasilkan panas ya. Menghasilkan apalagi selain panas? Dingin. Cahaya. Cahaya. Nah ini Aneh. yang dihasilkan sih diradiasikan ke bagian yang ini, zona radiasi. Ini zona radiasi dipancarkan di sini zona radiasi. Enaknya warna-warni ya. Cuma ibu agak ribet nih ganti-ganti spidol. Kalau kalian ada spidol warna-warni lebih enak.
Terus zona konveksi, zona radiasi, lalu katanya gimana lagi? Nah, zona radiasi ada wilayah gas yang sangat padat di mana energi ditransfer, terutama dalam bentuk radiasi elektromagnetik. Jadi semakin ke dalam tentu makin padat ya. Karena apa? Coba hukum apa tuh? Kira-kira hukum apa yang menyebabkan semakin ke bagian dalam semakin padat? Ayo. Karena apa? Ya dikaitkan sama pelajaran sebelumnya. Apa tuh? Kira-kira? Yang dia kalau gayanya itu kalau semakin jauh jaraknya semakin lemah, tapi kalau semakin dekat jaraknya semakin kuat. Apa tuh? Kayak apa tuh? Magnet. Ya, Magnet. gravitasi. Ya. Ah. Aduh, masa lupa. Kan jarak makin dekat ke pusat kan makin kuat tuh. Jadi pada ngumpul di pusat tuh semuanya di sini makin padat. Ya, semakin jauh semakin lemah ya, gravitasi. Jadi makanya terpusat ke pusat kayak apa benda-bendanya pada jatuh. Kan jatuh semua tuh jatuh ke pusat. Nah, kemudian zona radiasi zona ini sudah ya tadi ya. Nah, sekarang zona konveksi. Zona konveksi adalah lapisan terluar dari interior matahari. Nah, di zona konveksi ini kalian sudah belajar tuh tentang suhu ya, perubahan suhu dan kalor ya. Perubahan wujud, ada konveksi. Udah belajar kan, Bro? Udah ya? Ada konveksi, penghantar panas, ada konduksi, ada radiasi. Udah pernah belajar belum ini? Udah. Udah. Nah, bedanya konveksi sama radiasi apa? Kalau misalnya ada kita masak air, airnya mendidih, gelembung-gelembungnya naik ke atas, itu apa tuh? Konveksi apa radiasi? Konveksi. Jadi kalau konveksi itu bagi apa? Ikutan jalan itu materinya, ikutan jalan keluar. Jadi materi-materi gas-gasnya ini di bagian konveksi ikutan keluar sambil mengantarkan panas dan cahaya, ini dia ikutan keluar ininya gas-gasnya. Itu bagian konveksi. Itu bagian keluar. Gas panas naik dari bagian konveksi dan secara bertahap mendingin di bagian atas. Gas mendingin yang sedang agak dingin turun lagi ke bawah dan menghasilkan loop memindahkan panas ke permukaan matahari. Ini mirip seperti kita menghantar panas yang tadi air mendidih itu ya. Air panas kena kompor tuh di kompor panas naik ke atas terus kan turun ke bawah lagi ya. Udah ya, paragraf yang kedua udah dicatat. Jadi paragraf kedua cerita tentang apa? Interior matahari. Ingat tadi bedanya interior sama atmosfer ya. Nah, sekarang atmosfer. Nah, bagian atmosfer ini ada bagian-bagiannya lagi. Ada fotosfer, ada kromosfer, ada corona. Ada corona. Ya. Bagian dalam atmosfer, ini kehalangan. Bagian dalam atmosfer matahari disebut fotosfer. Foto artinya cahaya. Jadi fotosfer adalah bola yang mengeluarkan cahaya tampak. Jadi kalau ngelihat matahari bagaikan piringan bulat warnanya orange tuh, itu fotosfer tuh. Ya, ini fotosfer itu. Ya, ada pertanyaan? Nah, sementara ya kalau kita lihat di kejadian gerhana matahari itu pada saat matahari total kan suka ada kelihatan itu ya, kayak serabut merah itu di lingkarannya itu yang disebut dengan ini corona ya. Dan salah. Kita dapat melihat cahaya kemerahan di sekitar fotosfer. Jadi ada fotosfer yang tadi ini terus ada cahaya kemerahan. Nah, ini yang disebut ini. Cahaya ini berasal dari lapisan tengah atmosfer matahari disebut kromosfer. Jadi pertama-tama ada fotosfer dulu, ini ya bagian ininya fotosfer. Terus setelah fotosfer ada kromosfer. Kromos artinya warna. Jadi kromosfer adalah bola warna. Bedanya apa nih? Fotosfer sama bola warna sama bola cahaya apa jadinya? Warna apa?
Yang tadi dijelasin yang kemerahan itu. Oh itu. Saat matahari gerhana total, lapisan redup yang disebut korona terlihat. Korona jadi apa namanya? Kalau pas matahari total itu kan ini gelap di sini matahari total tuh. Nah, itu suka tumbuh ada cahaya merah gitu. Itu korona sebenarnya. Itu di luar dari kronosfer. Lebih lebar. Nah, korona mengirimkan aliran partikel bermuatan listrik yang disebut dengan angin matahari. Nah, ini ada hal baru ya. Jadi atmosfernya sendiri ada 3 bagian. Nih, fotosfer, kromosfer, sama korona. Nah, kemudian di koronanya itu karena menghasilkan partikel bermuatan listrik, maka ada aliran bermuatan listrik yang disebut dengan angin matahari. Ini angin matahari bisa menembus luar dari matahari loh. Ini bisa jauh sampai ke tepi tata surya. Nah, kemudian ada fitur yang lain lagi selain dari atmosfer itu adalah apa yang tampak di permukaan matahari. Yang tampak di permukaan matahari itu adalah bintik matahari atau sunspot, ya. Sunspot, ada prominence, ada jelatan api atau flare nih, jelatan atau flare. Oke. Ya. Ini tetap bicara tentang, nah, paragraf ketiga tentang hal-hal yang ada di permukaan matahari. Pertama, sunspot ya. Sunspot adalah area gas di matahari yang lebih dingin dibandingkan dengan gas di sekitarnya. Gitu. Bintik matahari biasanya terjadi dalam kelompok-kelompok. Jadi bintik matahari ada tidak hanya satu titik begini, tapi berkelompok ya. Ini juga yang diamati oleh Galileo Galilei nih. Dan Galileo Galilei melihat bahwa sunspot itu apa namanya tidak tetap dalam satu waktu di situ terus-terusan, berubah-ubah sunspot juga. Kadang ada di sini, kadang hilang, ada lagi gitu ya. Terus loop kemerahan gas yang disebut prominence menghubungkan berbagai bagian bintik matahari tadi. Jadi di antara sunspot ini kadang-kadang ada loncatan materi matahari. Ini yang disebut prominence. Ya, prominent. Gitu ya. Melepaskan energi yang dalam jumlah besar. Energi memanaskan gas di matahari hingga jutaan derajat Celcius, menyebabkan gas meledak keluar angkasa. Ledakan ini disebut dengan flare atau jelatan api matahari. Nah, solar flare dapat sangat meningkatkan angin matahari. Jadi ada angin matahari, ada solar flare ya, ada jelatan matahari. Jadi kayak apa ya, lecutan api gitu. Kayak api yang menjilat keluar dari matahari. Tuh, solar flare. Nah, akibat solar flare itu akhirnya ada terjadi angin matahari. Nah, kalau sudah ini silahkan dikerjakan dulu yang itu, yang apa di lembar mandiri. Gambar-gambar indah nggak Ibu tampilkan dulu ya, ini biar kita merangsang imajinasi kita dulu. Nanti apa namanya imajinasi kita salah-salah nggak apa-apa, nanti kita bandingkan dengan foto-foto yang ada di Google ya. Tapi intinya akan lebih mudah kalau kita ngelihat foto yang sudah yang apa, karena ada suka bingung nih bagiannya apa. Jadi ini memudahkan kita untuk membagi-bagi struktur matahari, kan lebih gampang ya kelihatannya ya. Jadi matahari ada interiornya, ada atmosfernya, terus interiornya terbagi 3 gitu ya. Ada inti, ada zona radiasi, ada konveksi. Lalu bagian atmosfernya juga ada fotosfer, kromosfer, korona. Jadi per 3-3 ya, lucu ya. Tadi intinya 3, atmosfer interiornya 3, atmosfernya juga 3 gitu ya. Nah, kemudian di bagian permukaannya itu ada fitur-fitur, ada penampakan lainnya seperti sunspot ya, ada prominence, ada flare, terus ada
angin matahari. Gitu. Oke, ya silahkan kerjakan. Kita sampai 11 berapa ya? Daripada mau selesai, Ibu. Jumatan, ya hari Jumat soalnya ya. Hari Jumat itu bulan puasa. Fotosfer sama fotosfer sama word. Fotosfer dengan apa? Fotosfer. Soalnya di sini adanya foto. Tulisannya beda. Oh, iya itu satu pakai bahasa Inggris, satu pakai bahasa Indonesia. PHTO itu ya. Iya sama nak. Iya. Yang di bawah. Nih. Ya, ini Ibu pakai bahasa Inggris nih. Dan jadi kalau ntar di internet nyari ini kalian nggak bingung. Kalau bahasa Indonesianya kan, nah ini ya fotosfer ini ya. Iya, tulisan bahasa Inggrisnya gini fotosfer. Kalau tulisan bahasa Indonesianya pakai F. Nya naon. Oh, ini Pak Ibu bisa. Ini di luar, ini di dalam. Oh, anak-anak Ibu sampai jam 11:10 doang ya. Silahkan deh, kerjakan ya. Waktu Ibu berarti tinggal 11 menit lagi. Nanti gambar-gambar Google-nya yang gambar berwarna-warninya Ibu kirim di grup aja ya. Jadi ini kalau kita ini di sini sketsanya, lebih ke sketsanya supaya lebih jelas. Kadang-kadang anak-anak kalau misalnya kita belajar morfologi tumbuhan itu kalau kita langsung dikasih gambar foto tumbuhannya malah lebih bingung ya. Tapi kalau dibikin sketsa gitu lebih mudah kita untuk membagi-bagi gitu. Ini sama. Jadi kita bikin dalam sketsanya dulu berdasarkan keterangan di bacaan ini. Nah, baru nanti kita bandingkan dengan foto realnya ya, foto penampakan dalam kamera itu. Ya. Yang ada catat masuk. Tarif. Kemana nggak ada? Ini berarti. Love you. Next. Pak Tri mau ngajak ngobrol, ngajak diskusi. Sama apa? Ini apa? Yang kemarin kalian gitu ya. Boleh. Tahu nanti ya orang juga mana sedih. Ini kan yang sini. Bedanya Ya. Aku mah ada di coba dicoba. Benar Pak. Langsung coba. Tak di video. Namanya Pak bisa kedua. Ini ke air. Ini apa bedanya? Wah. Ya aja. Tapi si saya yang Beda beda Oh yang kayak terus kan di video terus ingin patah hati. tidak tahu daya. jadi dong. Wah, itu semua corona kan ini lapisan kedua. Tapi kok gitu ya? Iya tenang dia terus. Rata ini apa? Lihat. Iya enggak? Tungguin modern dulu. Yang udah aja. Apa sih Yang ada di TV. bukan Ekornya apa? Ada jurnal di
Inti matahari, fotosfer. Oh, Konveksi itu Lumayan kelihatan aktif pas aja kayak oh iya. Tuh kan. cahaya sama ya. Oh ini berarti jadi terserah sebagai kalau bisa fotosfer ya berarti iya ada nanti. Oh ini Fotosfer mana? Prominence kan nulis ya. Prominence baca mana sok. Oh iya. Oh, ratusan keluar cari ratusan tahun ya dimaksud ini berarti ini kalau apa namanya kamu nilai apa banyak wae dilatih bahasa Inggrisnya dilatih Solar. coba ngomong soal saya apa jaga lain soal flare emang itu kan flare bukan lagi flare Solar. oh ya beres kan Valir juga pasti pick ya Valir bulir emang bulir yang di kalau dolar dia udah udah sangat apa Wah, RW. RW pada baju puasa loh Pak tapi Diskon tarik tadi. itu mau iya corona iya corona kan di luar bagian kota hari ini ya udah ini iya Dari orang semua. ini kok stereo aku isinya ada kan hah kan ada baik balik ya jatuh akan jadi isi iya emang dia ada kerja masih corona teh yang dia atau yang apa corona teh dia berarti ini dari orang Patara dia wah bergabungnya atau hidup itu tuh urutan organisasi fungsi nuklir itu kan nggak jelas fungsi nuklir dulu aku solar wine apa ini kalau aliran wine yang dihasilkan oleh corona itu teh orang mati surya atas oh berarti ini konvensional surya mati
Saya tampak mah tuh. Ini kan proses. Gak tahu. Berarti yang kemerahan tuh kurang sekolah. Ya. Ini dikumpulinnya gimana? Oke. Gue tunjukin ya, bentar ya. Baik, ganti share screen Ibu. Share screen. Kita ke mana dulu ya tadi? Waktunya udah habis, Bu. Ya. Bentar ya. Oke, ini gue tunjukin dulu. Oke. Nah, ini ada yang catatan seperti ini enggak? Nih, Ibu. Ini sebenarnya sama seperti yang dari tulisan dalam bentuk tulisan tadi ya. Jadi ini ini bagian intinya. Kelihatan Ibu yang Ibu tunjuk tuh, kelihatan enggak? Itu benar berarti yang nomor 2 fotonya. Loh, Ibu masih share screen-nya masih yang udah kan? Kelihatan kursornya Ibu kelihatan nggak jalan di situ? Iya. Kelihatan ya? Nah, ini ada inti. Tadi kan ini interior ya. Interior ada inti. Terus ada bagian dari radiatif dulu ya, radiatif. Sampai sini radiatif. Terus ini konveksi. Jadi dari sini ke sini interior nih. Dari sini ke sini interior. Dari inti, ini bagian interior. Padat ini ya gasnya. Nah, ini dari sini, dari fotosfer yang warnanya kuning ini, fotos cahaya yang kelihatan warnanya kuning. Nah, ini ke sini bagian atmosfernya, dari fotosfer, kromosfer, korona, ya. Nah, ini jadi dua hal tadi, interior dan atmosfer dan ininya dan atmosfernya. Nah, sedangkan untuk ininya, untuk ini di sini kelihatan. Nah, fiturnya kelihatan nggak? Nah, ini. Di waktunya udah. Oh iya benar. Nah, ini di bagian ini kromosfernya itu ada sunspot kan ya tadi ya, titik hitam, terus ini bagian-bagian yang lebih dingin. Nah, bagian-bagian yang lebih dingin ini mana yang hitam-hitam. Nah, biasanya ada flare, ada kromos, ada itu jelas. Minimal bantu. Nah, ini nih. Nih, ada loncatan api dari dari salah satu bintik hitam dari sunspot ke sunspot yang lain. Ini prominence ini. Nah, kalau ada pijaran-pijaran api yang keluar nih flare ini. Prominensi. Nah, waktu Ibu sudah habis ya anak-anak ya? Iya, Bu. Iya, terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau ada itu boleh jawab Ibu ya, kalau ada hal-hal yang ini. Nanti yang bacaan dan gambar-gambar ini Ibu share di grup K8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Narsari. Sama-sama, terima kasih juga. Ada pertanyaan.